Welcome back to my channel, masih bersama saya, your host Super Dad Joki Dewa. Kali ini kita bakal membahas 5 langkah yang mesti kalian lakukan jika terjadi kecelakaan di Australia. Video ini tunjukkan buat kalian untuk mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan setelah terjadi kecelakaan. Yang pertama, prioritaskan keselamatan kalian dan penumpang yang ada di mobil kalian sendiri sebelum memikirkan yang lain-lain. Make sure semua kalian oke, kalian safe, dalam mobil kalian juga oke. Dan jika mungkin geser mobil kalian ke pinggir jalan, dan jika tidak memungkinkan, diamin aja mobilnya di situ, tapi tetap hidupin hazard lightnya. Dan pada saat kalau kalian keluar dari mobil untuk ngedil langkah selanjutnya nanti, kalian harus make sure keluar itu dengan cara safe, dan cuma butuh satu orang yang keluar, biarin lagi satu di mobil. Jangan semua orang keluar, nanti itu bakal berbahaya. Nah, jika terjadi sesuatu, misalnya terjadi cedera atau apapun lah itu di antara kalian atau lawan kalian, misalnya kalian sudah make sure everything oke, kalian keluar dari mobil, ternyata lawan kecelakaan kalian luka atau nggak bisa keluar, kalian harus telepon yang namanya 000. Telepon bilang kejadiannya kayak gimana, kecelakaannya seperti apa. Dan jika kalau misalnya pada saat kalian keluar kalian ngerasa terancam karena lawan yang kalian tabrak ternyata threatening dan macam-macam, telepon 000 juga, minta polisi datang atau minta ambulans datang kalau misalnya terjadi sesuatu, biar bantuan tetap datang saat kalian membutuhkan. Jangan lupa pada saat kalian telepon 000 atau telepon emergency call, kalian harus kasih tahu tempat lokasi kalian secara tepat ada di mana. Misalnya perbatasan jalan mana, jalan depan ada perbatasan apa, itu make sure kalian berikan informasi secara akurat biar mereka memberikan pertolongan secara akurat, langsung datang ke tempat kalian. Next step. Nah, jika tidak terjadi korban yang lain-lain, kalian tidak sampai nelpon 000, yang perlu kalian lakukan adalah pertukaran informasi. Ini penting. Ini next step, langkah kedua, pertukaran informasi. Yang pertama kalian lakukan, kalian harus foto damage dari kendaraan kalian dan kendaraan yang kalian tabrak. Jadi jangan sampai orang lain ngeklaim tabrakannya itu ternyata melebar sampai semua mobil, padahal yang tabrak cuma bumper depannya aja. Itu yang paling penting. Misalnya kalian tabrakan bumper sama bumper, ya udah foto mobil bumper kalian dan foto bumper orang yang kalian tabrak. Yang kedua, jangan lupa foto plat number kendaraan kalian dan kendaraan lawan. Yang ketiga, foto driving license dari the other party. Kalau misalnya driver license-nya New South Wales driving license atau Australian driving license, mereka ada alamatnya di sana. Tapi kalian tetap harus make sure apakah alamat ini masih valid atau tidak. Kalau tidak, catat alamat yang baru. Tapi kalau benar, tinggal foto aja tuh driving license-nya dia. Nah, gimana kalau misalnya driver license-nya dari luar atau dari Indo misalnya? Sana kan nggak ada alamat di Australia. Kalian foto driver license-nya yang luar itu, terus tanya alamatnya yang baru di mana. Terus kasih juga foto driver license kalian ke orang tersebut. Kalau misalnya kalian tidak punya driver license dari Australia, tinggal berikan itu buat difoto, terus berikan juga foto ID kalau misalnya kalian punya. Yang keempat, jangan lupa minta nomor HP dari orang yang di other party. Terus tanyain juga asuransinya apa. Terus kalian juga berikan informasi yang sama ke mereka. Kalau misalnya kalian tidak tahu asuransi kalian apa, setelah kalian nonton video ini, kalian langsung tanya langsung ke orang yang kalian. Kalau misalnya kalian ngerental kendaraan, misalnya ngerental motor atau ngerental mobil, tanya sama orang rentalnya, ini nama asuransinya apa dari sekarang. Karena kalau terjadi apa-apa, kalian tinggal bilang asuransi saya A. Asuransi mobil ini saya ngerental mobil, asuransinya dia pakai ini. Biarkan itu deal. Dah. Langkah yang ketiga, ambil foto sebanyak mungkin detail apa yang terjadi. Misalnya, yang pertama, foto jalan, lokasi kejadian jalan. Lokasi misalnya tabrakannya gara-gara pindah jalur, foto jalurnya juga. Terus jangan lupa, buka Google Map kalian. Ini Google Map. Terus pencet warna biru.
dia bakal menuju ke lokasi kalian secara titik pinpointnya. Habis itu pencet jalannya, tekan lama, itu bakal keluar pinpoint warna merah. Itu bakal lokasi kalian. Ini kan 2 jalur nih, misalnya Kawout Sheet 2 jalur kiri kanan tuh kan. Terus pencet share, ini bakal jadi share lokasi. Copy lokasi map itu, atau kalian kirim ke teman kalian juga boleh. Copy itu misalnya taruh di notepad misalnya, bikin new notepad, tinggal di copy paste. Paling lebih jelasnya lagi kalau misalnya ingin tahu tempat lokasinya di mana, tinggal pencet aja tuh alamatnya, dia bakal tulisan ini di jalan apa gitu, atau nomor yang terdekat, misalnya di sampingnya ada 220 Kawout Street ya, that's the location. Tulis, tambahin di sini 220 Kawout Street. Nah, itulah lokasi kecelakaan kalian. Terus kalian simpan, nanti itu bakal dibutuhkan pada saat kalian nge-report ke asuransi. Langkah keempat, setelah kalian foto lokasi kejadian kecelakaan kalian, kalau mobil kalian bisa jalan, ya udah langsung jalan aja langsung ke lokasi yang Anda mau pergi. Atau kalian masih merasa nggak nyaman, masih nggak tenang karena masih otomatis adrenalin kalian terpacu, cari tempat aman untuk berhenti dulu somewhere, take a deep breath, santai, tenang, minum air, santai dulu. Kalau udah kalian santai, buka notepad kalian, tuliskan kejadian kalian, rangkuman kalian secara details, pakai bahasa kalian yang secara nyaman. Kalau misalnya kalian nyaman dengan bahasa Inggris, kalian tulis bahasa Inggris. Kalau nyaman dengan bahasa Indonesia aja dulu, nanti bisa ditranslate ke Google Translate. Tulis semuanya, kejadiannya, jamnya, jam kejadian kira-kira jam berapa tadi, terus lokasinya secara nyata gimana kejadiannya. Tulis secara akurat mungkin dan secara jujur mungkin, karena tidak bisa dibohongin. Mereka pasti ada yang namanya CCTV dan lain-lain. Asuransi bakal mendapatkan itu secara bohong. Misalnya kalian bohong nih, kalau misalnya kalian punya dashcam di mobil kalian, itu bakal penting banget buat informasi. Ini nanti bakal collect semua data yang mungkin pada saat kalian telepon asuransi, bisa diurusin. Tapi yang penting, next step ini paling penting, simpan dulu semuanya. Tapi kalau misalnya mobil kalian tabrakan seperti mobil ini, tidak bisa jalan sama sekali, udah nabrak, blar, hancur, nggak usah jalan, biasanya bakal datang langsung towing terdekat dari situ, atau kalian telepon langsung asuransi kalian, report butuh towing, dia bakal mengirimkan towing. Biasanya nih yang terjadi sampai saat ini, kecelakaan yang sudah saya handle terus lumayan banyak. Biasanya sebelum kalian telepon asuransi sudah datang tukang towing, atau misalnya mobil dari yang kita tabrak atau kitanya bakal ditowing, misalnya udah nggak bisa jalan, mereka biasanya datang dalam waktu 5 menit. Entah kenapa, dari mana mereka tahu, saya kurang tahu. Mungkin ada CCTV atau ada yang lapor, saya nggak tahu juga. Anyway, dia bakal datang dalam secepatnya, either 5 menit atau 7 menit. Kalian ngeblok jalan, udah ngeblok jalan seperti itu, foto-fotoan, belum kelar fotoan, mereka udah datang towing ini. Biasanya yang bakal jadi adalah mobil kalian bakal dibawa langsung ke tempat towing tersebut. Misalnya kejadiannya di Maskot, mereka bakal ambil mobil kalian, bawa langsung ke tempatnya dia, Maskot Towing Center misalnya gitu, disimpan di sana. Nanti kalian bakal dikasih invoice, ditagih lah uang, bukan pada saat itu juga. Kalau kalian punya asuransi, tinggal bilangnya ke asuransi, mereka bakal ngedil langsung untuk masalah pembayaran ke towing tersebut. Kalau misalnya kalian tidak punya asuransi, terpaksa kalian mesti bayar itu langsung on the spot pada saat kalian mau ngambil mobil itu. Langkah selanjutnya merupakan langkah opsional. Kalian bisa report ini sebagai report kejadian kalian ke polisi yang terdekat. Biasanya itu kita dibutuhkan untuk witness. Kalau misalnya tidak ada polisi langsung pada saat kejadian, kalian bisa langsung laporkan itu ke kantor polisi terdekat. Biasanya asuransi itu kalau ada berhubungan dengan polisi sebagai witness, statementnya kalian bikin di polisi itu lebih lebih nilai lebih lah buat kalian. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Makanya ini bilang optional. Bisa kalian lakuin atau tidak, nggak apa-apa. Karena at least kalau kalian laporkan langsung di sana, polisi sometimes dia punya akses untuk ngecek CCTV dan lain-lain. Itu butuh warrant sih, tapi itu nanti urusan asuransi sama polisi. Itu akan optional, bisa laporkan langsung secara ke polisi atau tidak. 5 langkah yang paling harus dilakukan. Yang kelima, yang terakhir,
Apalagi dong kalau nggak telepon asuransi. Ini nggak perlu lakukan hari itu juga, bisa besoknya. Tapi kalian ada waktu kalau nggak salah 3 hari untuk ngelapor. Jadi nggak perlu pada saat itu juga kalian kalem-kalemin diri. Kalian mesti ketemu keluarga, silakan ketemu keluarga, lakuin yang lain-lain. Besok kalian laporkan pada saat kalian udah kalem. Makanya dibutuhkan catatannya semua. Jangan lupa laporkan ke asuransi kalian apa yang terjadi secepatnya. Karena at least masih ada di memori apa yang terjadi. Bilang semuanya, report secara rinci apa yang terjadi. Kalau kalian salah atau tidak itu urusan asuransi dengan pihak selanjutnya. Itulah kenapa kesimpulannya punya asuransi di Australia itu penting. Lebih baik punya asuransi walaupun third party daripada tidak sama sekali. Karena kalau terjadi sesuatu tuh bakal gede urusnya. At least ada yang bantu. Jadi kalian nggak perlu ribet. Karena asuransi yang bakal ngurusin langsung nge-chase. Misalnya bukan kalian yang salah, dia bakal nge-chase pihak yang ditabrak. Terus nagih semua tanpa kalian tahu. Kalian cuma taunya mobil saya mau dibenerin, bawa kemana, kelar. Kalau kalian punya asuransi komprehensif, mobil kalian, kalau misalnya kalian yang salah, kalian cuma perlu bayar eksesnya aja, misalnya 1.000 atau 800 tergantung berapa dari asuransinya. Tinggal bayar 800, nanti mereka bakal benerin mobil kita dan mobil orang lain. Itu kalau punya komprehensif. Tapi kalau punya third party aja, mobil kalian tidak di cover, mobil orang lain yang di cover kalau kalian yang salah. Makanya mendingan lebih baik komprehensif. Oke itu guys, semoga langkah-langkah tersebut membantu kalian untuk di jalan. Jangan lupa tetap drive safely in the road. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, please klik like and subscribe. Kalau bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. And see you in the next video. Dadah!